Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 13 ayat 4 hingga ke 11 dengan tajuk ini. Adakah Anda sudah mandi dan basuh kakimu hari ini? Mari kita baca dari ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikianlah firman Tuhan. Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Dan dalam ayat 10 ini, Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Mari kita lihat soalan edisi ini. Apakah maksud yang tersirat dalam kata-kata Yesus dalam ayat 8 hingga ke 10 ini? Dalam ayat 8, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Dan jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ya, saya ulang sekali lagi dalam ayat ini Yesus memberitahu Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yesus bukan saja menunjukkan suatu pengajaran yang fisikal, tetapi juga suatu pengajaran yang rohani. Yesus harus membasuh kita, ya, harus membasuh kita dalam maksud membersihkan kita dari segala kekotoran dosa. Nah, inilah pembasuhan rohani. Pembasuhan rohani adalah pembasuhan yang dari dalaman, internal cleansing. Sebab apa yang haram, yang berdosa, bukan datang dari luar, melainkan dari dalaman hati kita. Maka pembasuhan rohani tidak dapat dilakukan hanya memakai tuala dan air, tetapi melalui pengorbanan dan darah Yesus. Paulus mengerti pembasuhan rohani ini apabila dia menulis dalam Efesus bab 5 ayat 25 dan 26 ini. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman.
Paulus mengatakan Yesus menyerahkan dirinya. Inilah pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus yang membawa kepada kematiannya, dan darah Yesus yang mengalir dari tubuhnya, itulah yang membawa kepada pembasuhan dalaman, yaitu pengkudusan dan penyucian. Maka pembasuhan rohani ini adalah penting bagi semua orang. Yesus menawarkan dirinya untuk membasuh kita. Yesus berkata dalam Yohanes 13:8 ayat ini, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Jadi saudara, tanpa pembasuhan dari Yesus, kita tidak akan mendapat bagian dalam Yesus. Dan kita akan masih berada di luar Yesus. Di luar keselamatan. Belum lagi disatukan ke dalam suatu perhubungan yang kekal dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita mesti dibasuh oleh Yesus. Karena kita semua telah berdosa. Seterusnya, Yesus berkata dalam ayat 10 ini, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Nah saudara, pembasuhan yang pertama yaitu pemandian seluruh tubuh. Ini pembasuhan yang pertama. Ini adalah penyucian hidup dari dosa. Nah inilah pemandian yang merujuk kepada keselamatan kita. Keselamatan kita. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat seterusnya, dalam ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Nah, ayat 11 ya. Siapa yang akan menyerahkan dia, dan yang dimaksudkan adalah Yudas. Nah, Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Dan Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Dan ini bermaksud Yudas tidak selamat. Dari semula lagi, dari awal tidak selamat. Dan kita akan ulas hal ini dalam edisi yang berikutnya. Jadi saudara, pembasuhan yang pertama, yaitu pemandian seluruh tubuh, ini adalah penyucian hidup dari dosa. Nah inilah keselamatan kita. Pembasuhan yang seterusnya, yaitu membasuh kaki. Nah, ini adalah perjalanan hidup kita yang seterusnya, yaitu selepas kita diselamatkan. Kita harus sentiasa menjaga kebersihan hidup iman kita dari kekotoran dunia. Nah, perhatikan di sini saudara, bahagian pertama, yaitu pemandian seluruh tubuh ini. Nah, ini adalah bahagian Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Penyucian dari segala dosa untuk menjadikan kita orang benar, bukan lagi orang berdosa. Nah, lihat di sini penyucian dosa. Nah, ini keselamatan kita. Nah, itu adalah usaha Yesus, ya. Yesus yang selamatkan kita. Kita tiada bagian dalam usaha ini sebab kita tidak sempurna. Kita tidak dapat selamatkan diri kita sendiri. Dan itulah sebabnya pemandian seluruh tubuh ini harus dilakukan oleh Yesus. Jadi apa bahagian kita? Bahagian kita, lihat bahagian kedua ini, yaitu membasuh kaki. Nah, ini adalah bahagian kita. Selepas kita diselamatkan, membasuh kaki dalam maksud menjaga kebersihan hidup. Iman kita dari kekotoran dunia. Dan pembersihan ini adalah tanggung jawab kita. Nah, inilah tanggung jawab yang harus dilakukan senantiasa, setiap masa, setiap hari. Nah, bukan untuk kita mencapai keselamatan, sebab kita sudah selamat. Dan setelah selamat, kita perlu
menjaga hidup kita supaya jangan lagi tercemar dengan kehidupan dalam dosa yang lalu. Kita mau memulai hidup yang baru. Nah, kita mau start fresh lah. Start fresh. Seperti baru saja dibebaskan dari penjara dosa, kita tidak mau lagi pusing dan lihat belakang. Kita mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Kita mau berubah. Kita menghidupi nilai-nilai yang baru. Amin. Kita selalunya mau menjaga apa yang baru yang kita sudah beli, kan? Apa yang baru yang kita sudah beli, kita mau jaga, kita akan bersihkannya, kita akan jaga, kita akan melindungi, kita akan menghargai apa yang baru yang sudah baru saja kita miliki. Dan saudara, bagi hidup kita yang lahir baru, kita dapat lakukan semua ini melalui firman Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 26. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman itu dapat menyucikan kita. Dan Mazmur 119 ayat 9 berkata ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara dan para pendengar, adakah Anda sudah dimandikan seluruhnya? Dimandikan seluruhnya oleh Tuhan Yesus? Nah, inilah pemandian kepada keselamatan kita. Bukan melalui usaha kita ya, tetapi pemandian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, sungguh luar biasa gambaran ini kan. Tuhan yang memandikan kita sehingga kita menjadi putih seperti salju, tak bercacat, tak berdosa. Haleluya. Dan saudara, bagi Anda yang telah selamat, menjadi orang percaya, adakah Anda sudah membasuh kakimu? Ya saudara, kita suka mandi kan? Mandi pagi. Supaya kita boleh mula hari kita dengan segar. Start fresh. Tapi bagaimana pula dengan kerohanian seharian kita? Adakah kita memperuntukkan masa dan usaha untuk menyegarkan diri dulu dengan membaca firman Tuhan dan berdoa setiap pagi? Ya, memang kita ada banyak tanggung jawab seharian, ya banyak tanggung jawab. Tapi janganlah lupakan ibadah kita bersama Tuhan. Itulah yang sepatutnya menjadi usaha kita. Tanggung jawab kita yang terutama. Kalau kita belum mula usaha ini, belajarlah dari sekarang untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Jadi saudara, aturlah hidup kita ya. Aturlah jadwal hidup kita untuk mencari dahulu Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk menerima anugerah-Mu yang Tuhan sediakan setiap hari bagi Anda. 2 Petrus bab 1 ayat 4 mengakhiri perkongsian kita hari ini. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di sorga. Terpujilah namamu yang termulia. Bapa yang kami sembah, yang kami puji, dan kami agungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memandikan kami, membersihkan kami, menyucikan kami,
sehingga kami dapat menjadi kudus. Sama seperti Allah Bapa adalah kudus. Allah Bapa yang telah melayakkan kami, sehingga kami telah diberi tempat yang terjamin bersama Allah Bapa di sorga. Ya Bapa, tanpa kekudusan ini, kami tidak akan dapat tinggal bersama Allah Bapa yang kudus. Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga untuk anugerah-anugerah yang telah Allah Bapa sediakan bagi kami setiap hari. Ya Bapak, tolong kami untuk bersedia setiap hari untuk datang kepada Allah Bapa, mengatur masa kami, jadwal kami, supaya kami dapat belajar mengutamakan Tuhan Yesus dan pembacaan firman-Mu setiap hari. Jadikan kami anak Bapa yang lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.